Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini. Hari ini kita akan membahas materi tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, dalam pembelajaran 3 kali ini kita akan membahas 3 muatan pelajaran, yaitu yang pertama adalah IPS tentang menjelaskan sumber daya alam. Yang kedua, bahasa Indonesia, mendeskripsikan isi puisi. Dan yang ketiga adalah PPKN tentang mendeskripsikan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pelajaran IPS tentang sumber daya alam. Seperti yang sudah kalian ketahui, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya adalah air, tanah, udara, dan hewan. Nah, sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, dan tenaganya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan terus-menerus akan habis. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Untuk pemanfaatan lebih lanjut, kalian bisa buka buku Bupena kalian di halaman 11 tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikutnya, kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang mendeskripsikan puisi. Dalam sebuah puisi, terdapat sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Nah, untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan penyair, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Jadi, langkah-langkah untuk mendeskripsikan puisi, yaitu yang pertama adalah bacalah puisinya dengan saksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Kemudian yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi tersebut. Yang keempat, tulislah kata-kata sulit dalam puisi. Dan yang kelima, setelah kita menuliskan kata-kata sulit, kita bisa diskusikan dengan teman ataupun dengan orang tua menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Setelah kamu melakukan langkah-langkah tersebut, kamu dapat mengetahui pokok-pokok isi dari puisi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu PPKN tentang keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Nah, setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya, adik bercita-cita menjadi dokter, sedangkan kakak bercita-cita menjadi pilot. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain yaitu budaya, hobi, dan juga sifat. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Keragaman itu adalah kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah jika setiap individu bersikap bersatu. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka
tunggal ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Nah, berikut ini adalah contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Yang pertama adalah nelayan. Biasanya, nelayan tidak pergi sendiri ketika melaut. Antar nelayan harus bekerja sama dalam menangkap ikan. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan agar hasil tangkapan ikannya memperoleh hasil yang memuaskan. Lalu yang kedua yaitu pegawai kantor. Suatu perusahaan yang baik jika antar pegawai kantor atau atasan saling bekerja sama. Sikap ini dapat memberikan semangat dalam bekerja. Sikap saling tidak peduli mengakibatkan lingkungan perusahaan menjadi tidak nyaman. Lalu yang ketiga adalah pekebun teh. Antar pekebun teh membutuhkan kerjasama, seperti saat memetik teh. Pembagian kerja yang adil juga memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lain. Ada 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, yaitu dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Jadi, ada banyak sekali manfaat keberagaman dengan kita bekerja sama dengan individu lain. Kita bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing, bisa saling menghargai dan menghormati antar karakteristik individu. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari pada materi di pembelajaran 3 kali ini? Yang pertama adalah IPS. Kita belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, yaitu ada 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia, kita membahas tentang langkah-langkah mendeskripsikan isi puisi. Dan yang keempat yaitu PPKN, tentang keragaman karakteristik individu dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak Ibu semuanya bisa memahami materinya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.